Dan saking cintanya Yesus dengan Maria Magdalena, Yesus sering menciumi bibirnya Maria Magdalena. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan membahas dan meluruskan pengajaran dari Kaf Media Channel. Karena apa yang disampaikan itu dalam tanda kutip menyerang kekristenan. Dan bahkan ini sebenarnya lebih parah banget ya. Nggak pantas sebenarnya statement-statement dia diberikan kepada iman Kristen. Sebab itu bukan iman kepercayaannya. Ya, tapi tugas kita sekarang adalah meluruskannya supaya tidak terjadi salah paham. Sebab hampir semua yang dikatakan adalah semua halusinasi di abad yang ketiga sampai keempat dikutip. Intinya kutip sumber yang salah. Kita langsung aja dengar videonya dan kita akan luruskan satu persatu, guys. Kemudian yang paling parah adalah Yesus itu punya pacar dan mengajarkan pacaran yang tidak sehat. Kok bisa? Silahkan dibuka dalam kitab Filipus ayatnya 49. Di situ dikatakan bahwa Yesus punya kekasih, punya pacar, namanya adalah Maria Magdalena. Kaf Media Channel mengatakan bahwa Yesus punya pacar namanya Maria Magdalena. Apakah benar Maria Magdalena itu pacarnya? Ya jelas enggak, guys. Kenapa? Saya ada beberapa bukti yang ingin saya sampaikan bahwa Maria Magdalena bukanlah pacarnya Yesus. Di dalam Alkitab sendiri dari Perjanjian Baru ada banyak banget muncul nama Maria Magdalena. Dalam Matius, Lukas dan juga Yohanes ada beberapa saya sudah kutip di sini. Tetapi dari semua ini tidak ada yang mengindikasikan atau menunjukkan bahwa Yesus ini pacaran dengan Maria Magdalena. Contohnya dalam Matius, Lukas, Yohanes dan selanjutnya. Saya ambil contoh dalam Yohanes 20 ayat 18. Dikatakan Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid. Jadi pada waktu itu Maria Magdalena bersama-sama dengan para muridnya lihat Yesus bangkit, lalu dia pergi ke para murid. Lalu apa yang dikatakan? Aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Di sini Maria Magdalena mengatakan aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Sekarang begini loh, guys. Kalau memang Maria Magdalena ini adalah pacarnya Tuhan Yesus ya, ngapain dia sebut Yesus sebagai Tuhan kepada para murid? Kenapa nggak dibilang, para murid, sudah bangkit kekasihku, sudah bangkit suamiku? Kenapa nggak gitu? Benar kan? Kalau pacarnya misalnya atau istrinya begitu. Tapi dikatakan di sini memakai kata Tuhan, dan ini tidak mengindikasikan apapun dan menjadi bukti apapun bahwa Yesus pacaran dengan Maria Magdalena. Kita akan lanjut nonton videonya dan kita akan meluruskannya juga. Dan Yesus lebih mencintai Maria Magdalena ketimbang murid-muridnya yang lain. Dia mengutip dari Filipus 49 itu, katanya murid yang paling dikasihi, yang paling dicintai yaitu Maria Magdalena. Tapi sebenarnya ini nggak bisa dibuktikan, guys, karena catatan yang lebih awal dan dekat dengan Yesus, murid yang paling dikasihi oleh Yesus bukanlah Maria Magdalena. Lalu siapa? Yaitu Yohanes, murid Yesus. Itu adalah murid yang paling dikasihi. Sebenarnya juga ini Kaf Media Channel agak memplesetin sedikit mengenai Yesus yang mengasihi Maria Magdalena. Kaf Media Channel mengatakan bagaimana Yesus mencintai Maria Magdalena, supaya kesannya kayak ada cinta laki-laki dan perempuan. Padahal sebenarnya di Filipus 49 sendiri dikatakan mengasihi ya. Ayat ini Filipus 49 dikatakan kekasih sang penyelamat adalah Maria Magdalena. Sang penyelamat mengasihinya lebih dari ia mengasihi semua muridnya, dan ia seringkali menciumnya pada mulutnya. Murid-murid lainnya berkata kepadanya, mengapa engkau mengasihi lebih dari engkau mengasihi kami semua? Ayat ini sebenarnya ayat yang bertentangan dengan ayat asli dalam kitab Injil. Kenapa begitu? Kita akan lihat. Dalam Yohanes 19 ayat 25, dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, Yesus melihat bahwa ada ibunya dan juga murid yang dikasihinya di sampingnya. Siapakah itu?
Lalu dikatakan, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu adalah murid yang dikasihnya, menerima dia dalam rumahnya. Siapa ini? Yohanes, guys. Kalau kita tahu ini, ayat ini tentunya bertentangan dengan ayat Filipus 49. Di sini dikatakan Maria Magdalena paling dikasihi, tetapi di sini justru yang paling dikasihi adalah Yohanes. Ini bertentangan. Lalu mana yang harus kita percaya? Yang harus kita percaya adalah tulisan dari murid Yesus yang asli, yaitu Yohanes. Sebab Injil Filipus itu bukan Filipus murid Yesus yang menulisnya. Kita akan membahasnya nanti. Mari kita lanjutkan nonton videonya. Dan saking cintanya Yesus dengan Maria Magdalena, Yesus sering menciumi bibirnya Maria Magdalena. Jadi ini kan pacaran gaya yang tidak sehat. Dan ini sudah jelas tertera di dalam kitabnya orang-orang Kristen. Katanya tertera di kitabnya orang Kristen. Orang Kristen yang mana gitu. Di dalam Injil tidak pernah dituliskan hal itu. Silakan teman-teman baca, beli Alkitab, download Alkitab di HP kalian. Temukan ada nggak Yesus ciuman sama Maria Magdalena. 100% nggak ada. Saya sudah ulang-ulang baca Alkitab, nggak pernah ketemu. Lalu dari kitab mana? Yang dia kutip itu adalah kitab Injil Filipus. Yang padahal Injil Filipus itu bukanlah kitabnya orang Kristen. Paham ya? Saya akan menjelaskannya. Injil Filipus bukanlah kitab orang Kristen. Kenapa? Nama Injil Filipus merupakan nama modern yang dipakai untuk menunjuk manuskrip ini. Dinamakan Injil Filipus karena Rasul Filipus adalah satu-satunya nama rasul yang disebut dalam Injil ini, yaitu Injil Filipus. Meskipun penulisnya di bagian akhir karyanya menyatakan karyanya ini adalah Injil menurut Filipus. Namun seperti Injil-Injil Gnostik lainnya, bentuknya berbeda dari Injil-Injil Perjanjian Baru. Maksud saya gini, kitab ini ada abad yang kedua, abad yang ketiga, atau abad yang keempat. Tetapi penulisnya mengatakan bahwa Injil ini adalah Injil yang ditulis Filipus sendiri. Filipus lo udah mati di abad pertama, sudah meninggal sebelum tahun 100. Lah kok bisa dia hidup lagi tulis ini? Kan gak masuk akal. Jelas bahwa kitab ini sebenarnya kitab fiktif, atau kitab ini berisi khayalan-khayalan tentang Yesus pada abad yang pertama. Itulah kenapa saya katakan tidak mungkin ditulis oleh Filipus Injil ini. Walaupun manuskrip yang ditemukan berasal dari abad keempat, namun para sarjana umumnya meyakini bahwa teks asli dari kitab ini berasal dari periode yang lebih tua. Mereka menduga teks asli ditulis dalam bahasa Syria atau Yunani pada abad kedua dan ketiga. Paham ya maksudnya ya? Filipus sudah mati di abad pertama. Jadi abad 2 dan 3 itu Filipus sudah nggak ada. Lah kok ini diklaim katanya Filipus tulis Injil ini? Ya jelas ini keliru, salah total. Jadi kalau Kaf Media Channel mengatakan bahwa di kitab orang Kristen sendiri Yesus cium Maria Magdalena, itu jelas hoax. Dan itu jelas tuduhan yang tidak berdasar. Ambil kutipan kok, kutipan yang salah toh yo. Kita lanjut. Injil Filipus itu merupakan Injil Gnostik. Kalau kalian tahu Injil Gnostik adalah Injil palsu. Kenapa? Fokus utama pemberitaan Injil Filipus bukan Yesus, tetapi aneka ragam pandangan Kristen Gnostik yang dipertahankan mazhab Valentinus abad yang kedua. Semua Injil fokusnya kepada Yesus, kelahiran Yesus, karya pelayanan Yesus, karya keselamatan Yesus kayu salib, naik ke surga, dan pemberitaan Injil tentang Yesus. Tetapi Injil Filipus ini fokus pemberitaannya adalah Injil Gnostik. Ya jelas ini bukan Injil ataupun kitabnya orang Kristen, paham ya? Lalu apa sih sebenarnya poin dari Injil Gnostik? Ini loh guys. Injil Gnostik itu Yesus memiliki 2 gender. Loh kok bisa? Dalam Injil Filipus ditegaskan bahwa kematian manusia terjadi karena kodrat androginik Adam. Adam itu sebagai makhluk maskulin sekaligus feminin. Jadi Adam itu diyakini oleh Injil ini sebagai laki-laki dan perempuan. Ya jelas ini berbeda dengan kitabnya orang Kristen. Kitabnya orang Kristen berpikir dan percaya
bahwa Adam itu laki-laki. Tetapi Injil Gnostik percaya bahwa Adam itu laki-laki dan perempuan. Telah ditiadakan ketika Hawa diciptakan dari diri Adam sehingga tercipta dua gender. Injil Filipus 64. Dan Kristus datang untuk memanunggalkan kembali kedua gender ini supaya manusia tidak mengalami kematian lagi. Injil Filipus 71. Injil Filipus 71 ini bilang kalau Yesus itu laki-laki dan perempuan, gendernya ganda. Apakah ini sama dengan ajaran Kristen? Ya enggak. Makanya jangan berpikir Injil Filipus ini Injilnya orang Kristen. Oke, karena baterai saya habis, besok saya lanjutkan pembahasan ini. Jangan kemana-mana, aktifkan notifikasinya supaya kita tidak ketinggalan pembahasan saya mengenai Injil Gnostik dan meluruskan pengajaran Kaf Media Channel, karena ini penting sekali. Besok saya akan upload selanjutnya. Luis Prasio sini, God be with you all.